بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم زدنا علما نافعا وفهما وألحقنا بالصالحين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. القصر بالسفر والجمع به وبالمطر والمرض. Qasar dengan sebab musafir dan jamak dengan sebab musafir dan dengan sebab hujan dan dengan sebab sakit. Al-Musannif memulai dengan al-qasar. Qal al-qasru bada bil-qasri, dimulai dengan qasar liittifaqi ala masyru'iyyatihi bainal a'immah, karena ittifaq bahkan ijma' bahwasannya qasar tersebut disyariatkan bainal a'immah. Bi khilafil jam'i, berbeda dengan jamak. Faqila mujawwizuhu safaru faqat, yang membolehkan jamak itu hanya safir saja, musafir saja. Waqila huwa wan nusuk. Pendapat yang selanjutnya menyebutkan bahwasannya yang membolehkan jamak adalah musafir dan adanya nusuk, ibadah haji. Al-qasar yakni syuri'a fi sanatir rabi'ah min al-hijrah, kama qalahu Ibnul Athir, disyariatkan pada tahun keempat daripada Hijriah, tahun keempat Hijriah. Uqila fi sanati tsaniyah di Rabi'ah Tsani Hijriah, ada yang menyebutkan bahwa tahun kedua di Rabi'ah Tsani, bulan Rabi'ah Tsani minal hijrah. Wal aslu al-ijma' qabla dhalik qawluhu ta'ala wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas salat. Thumma qala wal qasru syar'an والقصر أن تصلي الظهر أو العصر أو العشاء ركعتين. Ada matannya menyebutkan qasar an tusalliya, yakni engkau salat zuhur atau asar atau isya dua rakaat. Syekh Mustafa Syarih di sini menyebutkan bahwa qasru syar'an naqsul musafir as-salat ar-ruba'iyyah al-maktubata ila rak'atayn bi syara'ita makhsusatin. Qasar definisinya adalah menaqas si musafir, menguranginya si musafir salat yang 4 rakaat maktubah yang wajib, dinaqas, dikurangi menjadi rak'atain, 2 rakaat bi syara'ita makhsusat, dengan syarat-syarat tertentu. Au qul, sebagaimana dikatakan oleh matanya tadi, yakni antusalliya al-dhuhra wal 'asr aw al-'asr aw al-isya raka'at. Salat yang maktubah, muaddah, yang ada, yang rubaiyah, yang 4 rakaat, kita qasar, kita kurangi menjadi 2 rakaat. Famafhumu fala tuqsarul maghrib, maka tidak diqasar salat maghrib. Walau subhu, tidak salat subuh. Walal jum'atu, tidak juga salat Jumat. Walan nawafilu, tidak juga diqasar salat sunnah. Walau manduratan, walaupun salat sunnahnya dinazarkan. Wala faitata fil hadar, tidak juga salat yang faitah, salat yang luput di hadar, tidak musafir, tidak boleh kita ringkas. Wa in qadaha fis safar, walaupun dia qada salat tersebut di musafir. Misalnya dia luput salat zuhur di saat hadir, yakni tidak musafir, di saat mukim dia, kemudian dia musafir, boleh dia qada salat zuhur yang 4 rakaat itu menjadi 2 rakaat karena dia lagi musafir? Lain, tidak boh.
Tamam. Wa yasihu qasru faitatis safar bi syartain. Boleh kita mengqasar solat yang luput di waktu musafir itu dengan dua syarat. Jadi saat kita musafir luput kita. Ini tidak solat di waktu musafir. Boleh kita qasar solat itu, boleh. Kapan? Dengan syarat an yaqa'al qada'u fi safarin la qada'. Qada'nya terjadi di waktu safar. Waktu kita musafir, seseorang meninggalkan solat, misalnya meninggalkan solat. Boleh dia qasar solat tu nanti waktu dia qada', boleh. Kapan? Qada'nya tu harus di dalam musafir. La qada'. Tidak boleh di saat muqim. Saat dia qada', ghair musafir. Syarat yang kedua, ayyakuna kila safaraini mimma tuqsaru fihi salatu. Dua musafir itu merupakan safir yang boleh dikasar solat. Maka kalau musafirnya itu tidak boleh kita kasar solat, tidak boleh kita qada dalam jumlah kita kasar. Oh, paham? Ayyakuna kila safaraini mimma tuqsaru fihi salat. Misal kita luput solat di musafir kan? Baik. Syarat pertama tadi apa? Yaqa qada'nya di musafir. Kita qada solat tu di waktu musafir lagi. Tamam. Baik. Kila safaraini, dua-dua safirnya, safir yang pertama tadi, safar yang pertama tadi di saat dia meninggalkan solat itu dan di saat dia qada, safarnya itu sama-sama safar yang boleh kita kasar Boleh, paham? Marah tania sekali lagi. Syarat yang pertama, boleh kita kasar salat yang luput di waktu safar. Itu kapan? Kita qadanya di waktu safar. Dah. Kemudian safar yang keduanya, yakni safar yang ingin kita qada salat itu harus safar yang boleh kita kasar solat. Nanti marhalatain. Dua marhalah. Saya. Fa in syakka hal fatat fi hadarin aw safarin lam yajuzil qasr. Seandainya dia ragu apakah dia fatat luput salat tersebut di dalam musafirnya atau fi hadar di waktu dia mukim, tidak boleh qasr. Tamam. ثم قال وهو جائز للمسافر فقط. وهو أي القصر. قصر tersebut jaizun. Makna jaizun ma'dzunun fihi. Diizinkan. Lil musafiri faqat, bagi musafir saja. Qasar itu hukumnya boleh bagi musafir saja. Maka tidak boleh bagi orang yang sakit. Fala yajuzu li maradin aw matar. Tidak boleh karena sakit atau karena sebab hujan. Cuma boleh bagi musafir. Huna syarih Syekh Mustafa mentafsir kalimat jaizun dengan ma'dzunun fihi. Yakni makna jaiz di sini ma qabalal imtina. Ma qabalal imtina. Jaizun, makna jaizun sini ma qabalal imtina fa yashmal wujub. Maka masuk juga yang wajib. Tamam. Karena nanti qasar di sini hukumnya ada jaiz, ada mandub, ada afdal, ada wajib. Tamam. Maka makna di sini jaizun yakni ma'dzunun fihi. Di ta'liqatnya Syekh Mustafa bilang wa inna ma fasartu al-jawaz bi mutlaqil idni syamil lil wujub liyadkhula ma law akhara as-salat, agar masuk seandainya dia mengakhirkan solat. Bihaitsu law qasara waqa'at kulluha fil waqti. Seandainya dia qasar solat, diakhirkan solat, kemudian seandainya dia qasar solat tersebut, maka solatnya semua di dalam waktu. Walau atamma lam taqa. Seandainya dia sempurnakan solat, maka solatnya
tidak semuanya di dalam waktu, fayajibu alaihi al-qasr, maka wajib bagi dia di kondisi seperti itu untuk mengqasar. Wadah. Di sini apa bilang? Qauluhu jaizun ay ma'dzunun fihi. Tamam. Kenapa makna jawaz di sini idzin? Ma'dzunun fi. Agar masuk kondisi di mana seseorang mengakhirkan solat. Seorang mengakhirkan solat. Dah, dia musafir. Diakhirkan solatnya. Tamam. Kalau dia solat 4 rakaat, maka hanya sebahagian solatnya yang di dalam waktu, sebahagian yang lain di luar waktu. Di kondisi seperti itu, maka wajib bagi dia untuk mengqasar. Nggak boleh dia itmam solatnya, nggak boleh dia solat 4 rakaat, harus dia qasar solatnya. Kenapa? Karena kalau tidak dia qasar, bisa jadi 1 rakaat di dalam waktu, sisanya di luar waktu. Maka kondisi seperti itu wajib dia qasar. Maka makna jaizun di sini ma'dzunun fihi, yakni diizinkan. Maknanya ma qabalal imtina, maka masuk wajib. Agar masuk hukum yang wajib, seperti saya bilang, hukum yang ada jaiz, nanti ada afdal, ada wajib. Tamam. Baik. Thumma qala, maka di sini Syekh Mustafa menyebut apa? Wa ufhima taqbiruhu bil jawaz anna al itmam afdal. Wa kadzalik, dipahami dari takbirnya musannif dengan kalimat boleh, jawaz, bahwa itmam itu lebih afdal. Ya. Wa huwa jaizun li musafiri faqat. Maka dipahami dari takbir jaizun berarti kalau itmam lebih bahwa kadzalik, benar seperti itu, lebih afdal. Wa qad yakunul qasru afdal, tapi terkadang qasar itu lebih afdal ketimbang itmam, menyempurnakan salat 4 rakaat. Maka tadi bilang, maka hukum yang pertama boleh, jaiz, ya kan? Kemudian lakat mandub afdal, lebih utama kita wa dzalika bi syartain, dengan 2 syarat. Qasar menjadi afdal itu 2 syarat. Syarat yang pertama, al-awwalu an yablugha safarahu 3 marahila fa akthar. Musafirnya itu sampai 3 marhalah lebih. Musafirnya sampai 3 marhalah lebih. Kalau dikilometerkan berarti 120,960 km. 120,960 km. 120 kilo lebih 960 km. Tamam. 120,960 km. 120 kilo tambah 960 meter. Di kondisi seperti ini maka lebih tamam. Al-thani, syarat yang keduanya, alla yukhtalafa fi jawazil qasri lahu, tidak berbeda pada kebolehan mengqasar solat bagi dia. Kasafaril malahis safinati wa ma'ahu ahluhu wa 'iyaluhu, seperti musafirnya malah itu pelaut, yakni nahkoda kapal. Malah pelaut, nahkoda kapal. Wa ma'ahu ahwaluhu wa 'iyaluhu, ahluhu wa 'iyaluhu, kemudian dia membawa keluarganya. Di sini ikhtilaf ulama. Fa innal Imam Ahmad yara adam jawaz qasr lah. Imam Ahmad itu berpendapat tidak boleh dia mengqasar salat. Nahkoda kapal, kemudian dia membawa keluarganya, ya kan? Dia melewati jarak, bolehkah
qasar. Menurut Imam Ahmad, orang seperti ini tidak boleh qasar. Tamam. Kalau kondisinya seperti itu, maka itmam lebih afdal. Tamam. Paham? Wa in balagha safaruhu ma balagh. Walaupun sampai melewati safari tersebut batas boleh qasar toh. Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Karena dia selalu di kondisi seperti itu. Dia selalu di kondisi membawa kapalnya. Dia ada keluarganya. Karena safinah safinah itu seolah rumah dia. Dia tidak seperti orang yang musafir. Kalau nggak ada keluarganya, tapi dia nanti Boleh. boleh qasar. Di kondisi ikhtilaf seperti ini lebih bagus sama. Boleh. وقال وهو جائز لمسافر فقط ب11 شرطا. Boleh musafir bagi musafir untuk mengqasar salatnya dengan 11 syarat. Al-awwalu ay yakuna safaruhu marhalatain. Syarat yang pertama, safarnya tersebut harus marhalatain, 2 marhalah. Kita baca syaratnya. Al-awwalu ay yakuna safaruhu tawilan. Safarnya itu tawil. Yani bi an tablugha masafatu dhahab faqat marhalatain. 2 marhalah. 2 marhalah fa akthar atau lebih. Yaqinan aw dhannan. Yaqin atau dhan. Dan tersebut nasyi'an an ijtihadin, yang muncul dari ijtihadnya. Sawa'un kana safaru fi barrin aw bahrin aw jawin. Baik dia musafir di darat, di laut, atau di udara. Karena al-madar ala qat'il masafah. Madarnya tersebut qat'i masafah. Paham? Jadi tidak melihat di mana musafarnya, di darat kah, di udara kah, atau di laut kah. Intinya lewat marhalah itu sampai 2 marhalah atau lebih. Walaupun dengan pesawat jet cepat kan, sampai sebentar ya. Al-madar ala al-masafah, la ala zaman, bukan zamannya gitu. Pokoknya qat'ul masafah la ala zaman, tidak dianggap waktunya walaupun waktunya cepat. Wal marhalatan sayru yawmaini mu'tadilaini. Kita baca sedikit ibarat fuqaha dulu. 2 marhalah tersebut adalah perjalanan 2 hari mu'tadilaini. Perjalanan 2 hari yang mu'tadilaini, yang normal. Nah, dengan entah. Perjalanan dengan perjalanan 2 hari normal. Lihat ibarat yaumaini mu'tadilaini. Ya. Bukan yaumun wa laila. Bukan sehari semalam. Yaumain. Siang. Waktu siang. Atau lailatain. Lailataini mu'tadilaini. Limadha ubbira bi yaumaini? Karena kebiasaannya orang musafir itu di waktu nahar, kan? Itu siang. Waktu malamnya mereka beristirahat. Kemudian lanjut di waktu siang. Maka di sini yaumaini mu'tadilaini ay naharaini, atau lailataini kalau dia berjalan di waktu malam, mu'tadilaini, waktu perjalanan normal. Atau sehari semalam yaumain lailatain. Baik. Yang penting dihitungnya itu. Ada kalam fuqaha kita pahami. Maka di sini disebut miqdar 24 sa'ah falakiyah.
beserta ma'a ihtisabi zamani aklin wa syurbin wa salatin wa istirahatin 'ala al-'adah. Juga terhitung waktu makan, minum, solat, istirahat 'ala 'adah seperti biasanya. Wa qaddaru dzalika binahwi sa'atin wa nisfin. Sekitar berarti 1 jam setengah. Bisairil athqali, dengan perjalanan athqal. Athqal ini ad-dawab al-muthqilah bil ahmal. Hewan yang di atasnya tersebut ada bawaan, seperti unta misalnya membawa sesuatu. Perjalanan seperti itu dihitungnya berarti. Dulu kan belum ada ukurannya. Berapa jarak perjalanan seperti itu? Perjalanan yaumaini mu'tadilaini dengan unta atau kuda, hewan bil athqal yang membawa sesuatu di atas punggung dia. Perjalanan yaumaini mu'tadilaini normal. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Ada ibarat fuqah. Wal mu'asirin, kemudian mu'asir itu menghitung berapa jaraknya dalam kilometer. Al-khilaf tawil. Zakara Ibnul Munzir 20 qawlan. Ada 20 qaul, 20 pendapat yang menyebutkan jarak masafah qasar. Maka di sini Syekh Mustafa menyebutkan alat tahqiq wada betul zalik di kilometer 89,40 kilometer tahdidan. Tahdidan. Enggak boleh kurang berarti. Boleh paham? 89,40 kilometer tahdidan. Harus pas, gak boleh kurang. Beda dari ibarat tahdidan sama takriban. Kalau takriban boleh lebih kurang. Seperti misalnya ayat 20, ibaratnya takriban. Kalau di ibarat dengan tahdidan harus pas segitu. Kama hararahu al-alamatu Ahmad bin al-Husaini. Jadi Syekh Ahmad bin al-Husaini ini, beliau punya kitab namanya Dalilul Musafir. Dalilul Musafir matbu, tab'ah qadim, cetakan lama. Ya, di internet ada PDF-nya, insyaallah ada. Ahmad bin al-Husaini. Di situ beliau sebutkan setiap pendapat tentang jarak-jarak qasar. Kalau kalian ingin lebih lanjut ini, di situ ada yang menghitungnya pakai berapa jengkal, berapa akedam, berapa langkah, berapa khutwah. Atau lebih tahqiq, alat tahqiqnya berarti 89,40 km. Tapi khilaf tawil, ada khilaf yang lebih panjang seperti saya sebutkan tadi. Mafhumnya berarti apa? Fala yuqsaru fi safaril qasir. Maka tidak boleh kita qasar solat di safar yang qasir, yang pendek. Bi an kanat masafatu dhahab aqalla min marhalatain. Berarti tidak boleh kita qasar solat di masafah jaraknya tersebut, jarak perginya itu kurang daripada 2 marhalah. Walau kana majmu'u dhahabi wal iyabi marhalatain. Walaupun pergi dan baliknya itu sampai 2 marhalah. Karena yang al-ibrah bil-dhahab dengan pergi, tidak dihitung baliknya. Paham? Kalau kita enak kita berarti kalau kita mau ke Ashir masalah, kita putar jauh sampai 89 km ke Ashir. La yajuz. Jarak perginya. Paham? Masafah zahab, masafah perginya saja. Tidak dihitung pergi dan baliknya. Sama. Wala qasra li syakin fi bulughi tilkal masafah. Orang yang ragu-ragu pada apakah sampai jaraknya atau tidak boleh qasar. Ragu-ragu. Misalnya dia ragu-ragu nih, ini udah sampai apa belum ya? Kira-kira kalau saya ke sana tuh 89,40 km enggak? Orang yang ragu-ragu tidak boleh mengqasar. Tamam, wadah. Ada syaratul awal. Wathani, syarat yang kedua,
ayakuna mubahan, ayakuna safaru mubahan, yakni ma'dzunan fihi. Safarnya safar yang mubah, yakni ma'dzunan fihi bi an la yakuna ma'siyatan. Tidak boleh safar yang tersebut safar maksiat. Walaysa gharadu minhul ma'siyatan. Dan tujuan dari musafir tersebut maksiat, bukan maksiat. Bukan maksiat. Tamam. Misalnya kalau contohnya pada sini, misalnya kayak kasafar ibakan minas sayyid, seperti budak lari daripada sayyidnya, atau seperti nusyudan minaz zauja, nusyud, istrinya durhaka sama suaminya. Ada safar maksiat. Atau tujuannya maksiat. Misalnya tujuannya keluar untuk mencuri misalnya. Musafir untuk mencuri. Walaupun dia bilang sekalian pergi haji, nggak boleh. Nggak boleh. Terus pulang masjid mencuri. Nah, tak boleh. Sawaun kana wajiban. Maka di sini kan di tafsir mubahan di sini adalah ma'dzunan fi. Baik musafirnya tersebut wajib, kasafari lil haji, seperti musafir untuk berhaji, au manduban, atau safarnya kasafarati li ziyarati sayyidil kainati sallallahu alaihi wasallam, seperti musafir untuk menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au mubahan, atau safarnya mubah, kasafari li tijarati, seperti musafir untuk berdagang. Awit tanazzuhi li izalati quduratin nafsi au takhfifiha, atau tanazzuh, berjalan-jalan dengan syarat tapi apa? Untuk menghilangkan quduratin nafsi. Quduratin al-qudur itu kekeruhan jiwa, au takhfifiha, atau untuk menguranginya. Healing. Orang bilang sekarang healing. Wa talabus siha, atau musafir untuk talabus siha. Misalnya udara di sini, misalnya kayak bilang misalnya udara di Kairo udah terlalu banyak polusinya. Kemudian kita musafir untuk mencari udara yang lebih sehat. Au takhfifil marad, atau untuk mengurangi amma law kana al-ba'ithu 'ala safari mujarrad at-tanazzuhi al-'ari 'amma dhukir katanazzuhi li ru'yatil biladi fala yakunu mubihan lil qasr. Adapun seandainya al-ba'is, tujuan dia musafir itu hanya untuk jalan-jalan, la'ari 'amma dhukir, tidak ada seperti yang disebutkan tadi, yakni tidak untuk tijarah, atau tidak untuk tidak untuk kesehatan, cuman murni jalan-jalan, dan maka tidak boleh bagi dia untuk qasar. Boleh. Au makruhan, atau safar tersebut makruh, an yakuna makruhan kas safari lit tijarati fi akfanil mauta, seperti musafir untuk berdagang kain kafan orang yang meninggal, makruh. Au safari syakhsi wahdah, atau musafir sendiri. Mana musafir sendiri itu bukan bukan solo traveling. Maksudnya memang nggak ada orang, cuman kita sendiri di perjalanan itu nggak ada orang, cuma kita sendiri. Adapun kayak musafir sekarang, kita naik pesawat kan ada orang, ya kan? Naik mobil ada orang, ya kan? Naik kapal laut ada. Mana wahdah, sendiri kita. Bukan makna sendiri di sini nggak ada yang kita kenal, kita sendiri nggak ada yang lah. Mana wahdahu. Musafir makruh sendiri, nggak ada orang lain, sendiri. Kenapa? Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, al-musafiru syaitan, wal musafirani syaitani, wa thalathatu rakibun. Paham? Musafir sendiri syaitan, dua orang
wa thalathatu rakibun nada. Baik. Mahal karaha kalau dia lam ya'nus billah. Seandainya dia lebih aman untuk pergi sendiri, tidak ada orang lain, merasa tenang dengan dia sendiri, lah bahasa enggak makruh. Sama boleh. Menjual ke kapan kan? Sama Makruh. makruh. Kenapa? Pekerjaannya kurang baik. Oh, Pekerjaan untuk orang meninggal ya. Lakin kat tagayar al-ahkam. Kadang-kadang bisa jadi wajib, bisa tidak ada lagi orang yang menjual kain kafan. Baik, na'am. Lau kana limaksidihi tariqan. Seandainya limaksidihi, tempat tujuannya itu ada dua jalan, tawilun wa qasirun, satu panjang satu pendek. Nah, berarti kalau dia lewat sini dia boleh qasar, kalau dia lewat satu lagi tidak boleh qasar. Paham? Kita ingin pergi ke satu tempat, di tempat itu ada dua jalan, satu jalannya tawil panjang, satu lagi qasir. Wasalaka at-tawila li gharadi tanazzuhi faqat. Kemudian dia melewati jalan yang panjang, yang jauh itu, untuk tujuan tanazzuh faqat. Tujuannya jalan-jalan saja. Fa innahu yakunu gharadan sahihan lil 'uduli 'anil qasari ila at-tawil. Fayaqsuru hina idzi. Maka kondisi seperti itu tujuannya sahih, untuk berubah dari yang pendek kepada yang jalan yang pendek kepada jalan yang lebih jauh. Fayaqsuru hina idzin, maka boleh bagi dia untuk mengqasar salat. Wa kadza law salakat tawila li gharadin diniyin. Demikian juga seandainya dia melewati jalan yang lebih panjang untuk tujuan agama, seperti ziarah, wasilaturahim, silaturahim, atau duniawiyin, atau tujuannya duniawi, seperti kasuhulatit tariq wa amnihi, seperti lebih mudah jalannya dan lebih aman. Maka boleh bagi dia untuk mengqasar salat. Paham? Ada dua jalan, satu lebih lama panjang, lebih jauh, satu lagi maka di kondisi seperti itu, seperti dijelaskan, kalau tujuannya dia lewat jalan yang lebih jauh, tujuannya untuk tanazuk saja boleh. Tujuannya untuk agama dan duniawi boleh. Misalnya jalan yang pendek tidak aman, dia pilih jalan yang lebih jauh, lebih panjang, maka boleh dia qasar la in salakahu li mujarradil qasri. Tidak boleh dia qasar salat jika dia lewat jalan yang lebih jauh tadi itu hanya untuk qasar. Ada dua jalan, satu pendek jalannya tidak boleh qasar, satu lagi panjang boleh qasar. Kata dia lewat yang lebih panjang aja lah biar bisa qasar. Enggak boleh, dia qasar, dia lewat jalan itu. Au lam yaqsid syai'an, atau dia tidak mengqasar apapun. Ya udah dia lewat aja. Lewat jalan yang lebih panjang, padahal jalan lebih pendek ada, jalan yang lebih Alasannya kenapa? Li'annahu tawwala 'ala nafsihi at-tariqi min ghairi gharadin mu'tadin bi. Karena dia memanjangkan jalan tersebut untuk dirinya sendiri, ya kan? Min ghairi gharadin mu'tadin bi, dengan tidak ada tujuan yang dianggap. Itu syarat yang syarat yang ketiga, wa tsalitsu ilmuhu bi jawazil qasri. Mengetahuinya musafir dengan bolehnya qasar bagi dia. Falau qasara jahilan bi jawazil qasri lahu ka an ra'a an-nasa yaqsuruna fa qasara ma'ahum lam tasihha salatuhu li tala'ubihi. Seandainya dia qasar, jahil, tidak mengetahui, dengan bolehnya qasar bagi dia. Seperti misalnya ra'an nas, dia lihat manusia yaqsurun, mereka mengqasar salat. Fa qasara ma'ahum, kemudian dia qasar salat beserta mereka, enggak sah salatnya. Misal dia masuk, dia musafir, kemudian dia masuk dalam masjid, dia lihat orang lain qasar salat,
Dia qasar juga salatnya tanpa dia tahu hukumnya boleh, enggak sah. Ditala'u bihi, karena tala'u, bermain-main dia. Harus mengetahui boleh hukum qasar. Warabi'u qal warabi'u, syarat yang keempat, niyatuhu iyahu indal ihrami. Niatnya si musafir iyahu, niat qasar kapan? Indal ihram, di saat takbiratul ay ma'a juz'in min takbiratul ihram, di dalam takbiratul ihram, bahagian masih di dalam takbiratul ihram. Bi an yulahidha annahu yusalli dhuhra mathalan maqsuratan. Yulahid, ada terlintas di hatinya dia solat zuhur mathalan maqsuratan, yusalli dhuhra maqsuratan. Nah, fala takfi niyatul qasri qabla taharrum, maka tidak boleh, tidak cukup niat qasar sebelum takbiratul ihram. Wala ba'dahu fi athna'i shalah, tidak boleh juga sesudah takbiratul ihram di athna'i shalah, pertengahan shalah. Wa mithlu niyatil qasri ma law nawa dhuhra raka'ataini sawa'un qasada tarakhusa aw atlaqa. Sama niat qasar itu seandainya dia niat zuhur 2 rakaat. Shalli dhuhra raka'ataini, dia sholat zuhur 2 rakaat, dia niat. Baik dia qasad tarakhus, dia ambil rukhsah, atau atlaqa, atau dia mutlakkan, dia niatkan saja zuhur 2 rakaat. Falau nawaha raka'ataini ma'a mulahadati 'adami tarakhusi lam tanaqid salatuhu li tala'ubi. Maka seandainya dia niat solat tersebut 2 rakaat, tapi dia mulahadhah, dia pikir di sini enggak boleh rukhsah, tidak sah solatnya. Teman, berarti apa tadi? Yang pertama mulahadhah rukhsah sama mutlak. Kita itlaq, kita mau salat qasar. Bagaimana caranya? Di takbiratul ihram kita niat shalli dhuhra maqsuratan, ada niat yang pertama. Nah, satu lagi shalli dhuhra raka'ataini, beserta kita mulahadhah adanya rukhsah, atau mutlak shalli dhuhra raka'ataini. Tapi kalau kita niat 2 rakaat, ya, kemudian apa di sini bukan adam tarakhus, tidak kita menyebutkan di sini ada rukhsah, lam tanaqid salat, tidak sah salat. Tala'u. Wal khamisu, syarat yang kelima, dawamus safari yaqinan ila tamamis salah. Dawam safar, dia dalam kondisi musafir, dawam ila tamamis salat, sampai sempurna salat. Falau intaha safaruhu aw syakka fi intihaihi nadar. Selama kita masih musafir, selama kita masih dawam safar, kita dianggap musafir, maka kita boleh mengqasar salat. Ada syarat yang kelima, dawam yaqinan. Paham? Ila tamamis salat, sampai sempurna salahnya, kita masih dalam kondisi dianggap orang yang musafir. Nanti pembahasan kapan seseorang dianggap musafir, kapan seseorang dianggap dia dalam kondisi musafir, di syarat yang ke berapa? Di syarat yang ke-11. Ke-12 nanti, di syarat ke-12 itu kapan dimulai safirnya seseorang, dianggap seseorang itu musafir. Baik, paham? Syarat yang kelima, dawamus safar, dia masih dalam kondisi dianggap orang yang musafir. Ila tamamis shalah, sampai sempurna salatnya. Huna surah, falau intaha safaruhu aw syakka fi intihaihi, seandainya selesai musafirnya, safarnya, atau ragu-ragu dia. Nobang. Di sini lihat.
In kana dhalika qabla syuru'i fi shalah fala yatarakhasu bil qasri fiha. Seandainya dia sebelum masuk di dalam salat ragu-ragu. Ini masih dalam musafir atau belum? Ini udah sampai sur balad atau belum? Udah masuk ke negara tujuan atau belum? Ragu-ragu dia. Sebelum dia masuk, maka dia tidak boleh rukhsah, mengambil rukhsah untuk qasar. Wa in kana ba'da syuru'i fiha, seandainya dia ragu-ragu sesudah dia masuk di dalam salat, dia melakukan salat, wajib alaihi itmamuha, wajib bagi dia untuk menyempurnakan salat. Dia udah sholat nih, kemudian ternyata dia baru pikir lah, ini udah habis waktu safir ini. Udah kalau udah lewat 4 hari, nggak boleh lagi qasar sholat. Di saat dia dalam kondisi syuru' fi shalah, udah masuk dalam sholat, apa yang dia lakukan? Wajib alaihi itmam, wajib bagi dia untuk menyempurnakan sholat. Sini disebutkan bahwa ya betadi usafaru bi umurin sayati dzikru. Kita baca ibtidak safar dulu apa kita baca kapan berhabis masa safar? Kita baca ibtidak dulu ya. Tak qawlu an yujawiza suwa. Kondisi seseorang kapan dianggap mulai musafir. Paham bahasannya? Kan kita nanti keluar dari tempat kita tinggal. Kapan kita boleh mengqasar sholat? Ada pembahasannya. Sementara pembahasan yang tadi berakhir masa musafir, masa safar dia. Berakhir masa safar dia. Kapan dia tidak dianggap lagi sebagai orang yang musafir? Paham? Berarti pembahasan ibtidak safar sama intihak safar. Kapan dimulai dianggap dia safar, musafir, boleh qasar, boleh jamak, boleh berbuka puasa, ya kan? Kapan nanti dia akhir safarnya, tidak dianggap lagi orang yang musafir. Baik, maka kita baca dulu penjelasan tentang ibtidak safar. Qal an yujawiza sur. Baik. Wa ibtidak safar ay yujawiza surah. Permulaan safar itu seseorang melewati sur. Sur itu pagar. Biar kalian paham, dulu itu setiap balad itu ada sur, ada pagarnya. Bab Zuela tuh kan, Zuela, Kairo. Di sini kan dulu dikelilingi sama benteng kan, ada sur namanya, dikelilingi sama sur. Misalnya, kalau sekarang mungkin seperti gapura. Tahu gapura? Ucapan selamat datang di pintu masuk, ada sur namanya. Wa ibtida'u safar an yujawiza sur fil musawwarah, di balad yang ada surnya, yang ada pagar. Qabla dhalik tariful balad inda al-fuqaha, nur fuqaha, balad nur fuqaha tersebut adalah yakni ma fihi al-qadi, sesuatu daerah di makan kana fihi al-qadi, ada apa? Ada qadi, ada hakim. Kalau sekarang berarti ada KUA, kantor urusan agama. Wa kana fihi suq, aswaq, pasar. Nah, kana fihi abniyah, bangunan, tempat tinggal, ada yusamma balad, disebut dengan balad. Balad berarti di situ ada pasar, ada qadhi, nah, ada abniyah, bangunan. Wa kana fihi syurtah, ada syurtah, petugas keamanan. Kalau sekarang polisi, berarti ada kalau di tempat kita apa namanya? Polsek, kecamatan.
dalam kecamatan tu, itu disebut balad. Faham? Baik. Kalau di sini di Mesir berarti kayak distrik, Hayl Ashir, ya kan? Darosan wal Hisabi, ya kan? Ada distrik. Baik. Faham? Sama. Maka kalau kita udah keluar dari batasan itu, batasan balad, kalau dulu ada sur, ya kan? Keluar dari situ, itu kita sudah dianggap musafir. Berikut tafsilan, tamam. Kita baca, wabtida'u safar an yujawiza sur al-mukhtasal waqi'a fi jihati maqsidil musafir. Dia melewati pagar yang terkhusus yang terdapat fi jihati maqsidil musafir, yang terdapat di arah tujuan si musafir. Wa in kana dakhiluhu amakina khirbatin wa mazari'a, walaupun di dalamnya tersebut ada tempat-tempat reruntuhan dan perkebunan. Hadza fi baladil musawwarah. Dia melewati pagar di arah tempat dia musafir, lewati sur tersebut. Ya, tasawur, kalian bayangkan suatu balad, ada surnya dulu, ada sur. Kemudian dia melewati sur tersebut, pagar tersebut, pembatas setiap balad tersebut dia lewatin. Dia lewatin mana? Fi jihati maqsidil musafir, arah yang ingin dia pergi. Kan dilingkarin tuh balad tuh. Dia pergi misalnya lewat barat, berarti arah barat sana kan? Nah, fi jihad, dia lewat sana tuh, jihad dia ingin tuju, dia pergi tersebut, lewat daripada sur. Di situ terhitung dia udah boleh pasar sholat. Tamam, boleh. Lewat sur tuh. Makanya fi baladil musawwarah, kalau balad tersebut terdapat surnya, pembatas pagarnya tersebut. Bisurin mukhtasin fi jihatil maqsidil musafir. Fa in lam yakul laha surun aslan aw laha surun ghaira mukhtassin bi an jumi'a iddatu qura mutafasilatin aw laha surun mukhtasun fi ghairi jihati maqsidihi fabtida'u safarihi min mujawazatil khandaqi in kana lil baladil khandaq. Baik. Surah yang pertama, kalau suatu balad ada sur, ada batas pagarnya tersebut. Fa in lam yakul laha sur, seandainya balad tersebut tidak memiliki sur, batasan pagar itu. Au laha sur, atau balad tersebut memiliki sur, tapi tidak mukhtas, tidak terkhusus bagi balad tersebut. Bagaimana penjelasannya? Setiap qura mutafasilah itu bergabung, satu semuanya dia. Ala qura, qaryah mutafasilah jumi'a. Jadi satu. Enggak ada lagi surnya. Wadah? Tamam. Aulaha sur, atau balad tersebut memiliki pagar pembatas mukhtas, terkhusus untuk balad itu, tapi bukan di arah tujuan dia. Bukan di arah tujuan dia. Paham? Berarti arah tujuan dia nggak ada lagi surnya. Surnya itu udah nggak ada lagi, pagarnya itu udah nggak ada, tidak ada lagi. Caib. Di mana dimulai hitungan dia dianggap musafir? Fabtida'u safarihi min mujawazatil khandaq. Maka permulaan musafirnya itu di saat dia melewati khandaq, parit. Dulu kalian tasawur permasalahan dulu. Kalau fuqaha. Dulu balad tuh kalau tidak ada sur biasa ditutup dengan khandaq, dengan parit. Pembatas menunjukkan bahwasannya ini batas suatu balad. Di saat kita melewati khandaq, di situ kita sudah dianggap sebagai orang yang musafir. Boleh kita qasar sholat. Sama? In kana lil baladil khandaq wa illa fa mujawazatul qantarah. In kanat, kalau seandainya juga tidak ada khandak, berarti qantarah, jembatan.
Di Balat tuh tadi nggak ada sur, pembatasan Balat nggak ada. Khandak juga nggak ada, parit juga nggak ada, adanya jembatan. Kapan kita terhitung musafir? Di saat kita melewati jembatan. Wa illa, semua yang nggak ada. Nah, fabtida'us safari an yujawizal umran. Ay al-abniyatu fi jihati maqsidihi wa in takhallalaha khirabun. Seandainya suatu balad tidak ada sur, tidak ada khandak, tidak ada kantarah, tidak ada jembatan, maka kapan dia dianggap musafir? Yujawizal umran, dia melewati umran, yakni bangunan yang ada di arah tujuan dia. Baik, misalnya kita keluar dari satu balad, di situ nggak ada lagi pembatasan baladnya, kita nggak tahu batas akhirnya mana, ya kan? Maka bagaimana kita dianggap itu tidak safar tersebut? Yujawizil umran. Umran yakni bangunan penduduk di balad tersebut. Di saat kita lewati akhir bangunan tersebut, disitulah kita dianggap musafir. Boleh kita kasar sholat. Wa in takhallalaha khirabun, maknanya walaupun diselangi oleh bangunan-bangunan yang runtuh. Baik, masalah balad, kita ingin keluar dari balad tersebut, sur nggak ada, kantarah tidak ada, khandak tidak ada. Di mana dianggap permulaan safar? Di saat kita lewat bangunan terakhir daripada balad tersebut. Oke, kita lewati abniyah itu, di situ kita sudah dianggap musafir. Sorry, mungkin di waktu sekarang itu gimana caranya? Sekarang berarti di saat kita keluar dari kecamatan tadi, atau di saat kita keluar dari distrik tersebut, maka di situ dianggap kita permulaan musafir. Masalah kalau di sini kita ingin ke Alexandria, kapan dianggap kita musafir? Mata. Kalau udah lewat Kairo terus masuk kota baru gimana? Keluar Kairo, jauh kali. keluar distrik. Oh ya, luar distrik. Keluar Daro. Berarti kalau udah sampai Ramsis. Masalah Ramsis. Sampai Ramsis itu sudah dianggap musafir. Oh, berarti kok dari bandara bisa Tamam, ada permulaan. Baik. Kalau al-qura muttasilah. Ini pembahasan lanjutnya ya. Pembahasan selanjutnya di sini Syekh Muhammad bilang apa? Wal qura muttasilatu hukmuha hukmul qaryatil wahidah. Al-qura, desa-desa yang muttasil, yang saling bersambung, yakni tidak ada pembatas. Muttasil, tidak ada lagi surnya. Dah. Hukmuha ka hukmil qarya al-wahidah. Dia hukumnya seperti satu fayushtaratu mujawazatu surihal muhit biha inkana. Fayushtaratu mujawazatu surihal muhit biha inkana. Maka disyaratkan melewati pagarnya yang mencakup semua qurah muttasilah tadi, jika ada surnya. Wa illa ushturita mujawazatu umrani jami'iha. Jika tidak ada surnya, pembatasnya, maka disyaratkan melewati bangunan-bangunan seluruh daripada qura muttasilah dari Taib. Sebelumnya ada qaryah A, qaryah B. Qaryah A, qaryah B. Dulu diselangin sama sur masalah, atau diselangi oleh bazarnya atau bustan.
perkebunan. Summa kemudian dibangun karya tersebut, bangunan jadi sara muttasilah. Oh iya. Jadi satu karyanya. Maka hukum yang tadi dua karya menjadi satu hukum. Kapan dia dianggap keluar dari situ? Di saat dia keluar umrahnya dari bangunan tersebut. Bangunan-bangunan penduduk-penduduk itu. Setelah dia keluar dari penduduk-penduduk yang ada di situ, akhir dari umrah tersebut, maka dia baru dianggap musafir. Boleh? Boleh? Ada fil bar, itu kalau di darat. Baik. Kalau di laut bagaimana? Amma tidak usafari fil bahri fayumbar fi. Adapun permulaan safar, seorang dianggap musafir fil bahri, di lautan, itu dilihat. Fa in lam yattasil as-sahilu bil balad bi an kana bainal baladi wal bahri masafatun fabtida'u safari bi mujawazati suri in kana wa illa fa mujawazatul umrani kasafaril bar. Maka jika bersambung tepi laut, sahil itu adalah tepi laut dengan suatu balad. Suatu balad tadi apa? Yang di situ ada pasar, distrik. Nah, berarti tepi laut itu langsung bersambung dengan bangunan masalah rumah kita di pinggir laut. Nah, baik. Nah, di sini apa? Di saat tepi laut tersebut tidak bersambung dengan balad, tidak bersambung dengan rumah kita misalnya. Dah, diangkaina bainal balad wal bahri masafa. Misalnya baladnya di sini. Di situ ada laqadi, syarat balad tadi itu. Antara balad dengan laut tersebut masafa, ada jarak. Dah, apa hukumnya? Maka mulai safar dia tersebut di saat dia melewati sur daripada balad tadi. Misalnya dia kan mau musafir lewat laut. Kapan terhitung? Di saat dia keluar dari balad, umrah tadi tersebut. Tamam. Wa illa, seandainya bersambung. Ya kan? Afwan tadi bimujawazi sur, melewati sur jika ada. Nah, kalau tidak ada berarti mujawazi boleh. Tamam. Seperti sebagaimana hukum tadi safar di darat. Baik. Ada baru surah yang kedua. Wa ini tasalal sahidu bil baladi haqiqatan bi an kanatil baladu ala tarfi syati'i mubasharatan kal mawani. Udah, dilihat. Seandainya tepi laut tersebut bersambung langsung dengan balad, haqiqah. Semisal balad tersebut di tepi pantai yang langsung bersambung dengan mawani. Misalnya pelabuhan. Di dekat pelabuhan tersebut itu ada balad. Balad itu langsung bersambung dengan tepi laut. Ya kan? Pelabuhan kan bersambung langsung dengan tepi laut. Dia berarti dianggap balad. Katakanlah dia balad, bersambung dengan dia. Kapan baru dianggap musafir dia? Fa in kana safaru fi tulil balad kaman yusafira fi Nil min al-Qahira ila al-Aswad ushturita mujawazatul umrah. Maka jika musafirnya fi tulil balad, tul yakni secara panjang, vertikal, seperti orang yang musafir di Nil. Misalnya contoh di sini sama-sama dari Kahirah ke Aswan. Maksudnya dia kan langsung naik kapal. Dia tinggal di Syati Bahar. Dia lihat, dia buka jendela langsung pantai. Kapan dia terhitung musafir? Dia ingin musafir lewat laut, lewat bahar. Kapan dia terhitung? Kalau dia tul secara lurus vertikal seperti itu, si orang musafir lewat Nil dari Kairo ke Aswan. Berarti disyaratkan dia harus melewati umrahnya. Dia naik kapal. Ya kan? Sepanjang perjalanan itu begitu dia lewat umrah, abniyah, bangunan-bangunan tadi tersebut, di situ dia mulai dianggap musafir. Walaupun bangunannya kandang. Iya. Wa in kana safaru fi 'aradil balad, kalau dia secara
horizontal berarti. Kalau tadi lurus gini dia. Kalau sekarang dari samping. Gitu kan? Baik. Seperti di sini musafirnya dari Iskandaria ke Dimyat di Bahrul Abyad al-Mutawassit, laut merah, ya kan? Laut merah. Dari Dimyat berarti laut Akbar ke sana. Kalau kita dari Iskandaria ke Dimyat, maka berarti mulainya tersebut di saat berjalannya safina, di saat berjalannya kapal. Gak bayang, buka map. Saya nggak bayang di mana Dimyat, di mana Iskandaria, di mana Aswan kalau kita naik Nil, agak-agak. Ada babitnya. Tamam? Wahakala seandainya kita musafir dengan pesawat melalui udara. Kalau melalui udara juga di saat kita naik pesawat, mujawazah, naik pesawat sudah lewat umrah, apa niatnya di situ kita udah boleh qasar. Wadah. Baik. Ada permulaan dianggap seseorang musafir. Berarti kalau penjelasan kita sekarang tadi paham ya? Saat keluar daripada kecamatan atau distrik. Jadi baru balik kita lihat kapan berakhirnya musafir. Ada baru pembahasan wayantahi ijmalan bi ahadi thalathati umuri. Secara umumnya, ini penjelasannya secara ijmal dulu, nanti baru ditafsir. Berakhirnya musafir, masa safar itu, imma bibulughi mabda'is safar. Di saat dia sampai di permulaan dia musafir. Min suril balad in kana lahu sur. Berakhir safarnya itu kapan? Ya, imma ada kalanya dengan dia sampai di permulaan dia tempat safar tadi. Nah, tempat dia safar tadi. Sur balad. Begitu dia sampai ke sur balad, maka berakhir. Jika baladnya ada sur. Au qantaratiha au khandaqiha in lam yakun laha surun wa kana laha ahadu hadaini. Atau sampai ke jembatannya atau khandaknya kalau dia tidak memiliki sur. Au umranuha al-muttasilu biha in lam yakun laha wahidun mimma dzukir. Atau di saat kita sampai ke balad tersebut, kita masuk ke balad tersebut, ke bangunan-bangunannya itu, jika baladnya tidak ada sur, khandak atau qantar. Au bil iqamah, atau berakhirnya masa musafir, masa safarnya dengan sebab iqamah, menetap. Au bi niyatir rujuk, atau dengan niat rujuk, kembali ila balad, ila watannya, kembali ke watannya. Tamam. Baru kita tafsir satu-satu. Fayanqati'u as-safaru biwusulihi ila al-mahall alladhi qassada as-safara ilayhi wa qad nawa al-iqamata bihi imma mutlaqan aw arba'ata ayyamin sahahin fa akthar. Fayanqati'u as-safar, berakhirnya safar
dengan sebab sampainya dia ke tempat yang dia maksud. Waqad nawal iqamah, dan dia berniat iqamah, mukim di tempat itu. Imma mutlaqan, mutlak dia niat iqamah, atau arba'ata ayamin sahahin fa akthar, atau dengan dia niat 4 hari. Okey. Sahahin fa akthar. Sampai dia niat iqamah. Ya kan? Mutlak. Berarti selesai safar dari yang lalu. Atau 4 hari lebih. Baik. Di sini sebut ayamin sahahin. Maknanya seandainya kita masuk ke satu balad di waktu siang, zuhur lah katakan. Dari zuhur ke malam, ke maghrib itu nggak dihitung. Kapan lagi dihitung? Maghrib. Maghrib dihitung. Maghrib baru dihitung hari pertama. Dimulai hari pertamanya dari waktu maka ibarat di sini ayamis sahah, 4 hari, hari yang sahih, terhitung 4 hari pas. Paham? 4 hari pas lebih. Maka di situ kita tidak dianggap lagi orang yang musafir. 4 hari lebih kita tidak dianggap lagi orang yang musafir. Tidak boleh lagi kasar salat. Tamam? Kapan dihitungnya? 4 hari sahah. Makna sahah tidak terhitung hari kita masuk. Misalnya hari kita masuk malam, kita sampai ke balad tersebut, ke tempat tujuan kita musafir, kita safar, itu Aisyah masalah. Waktu Aisyah. Kapan dihitung harinya menuju 4 hari itu? Di waktu subuh. Tamam? Kalau nahar dihitung berarti waktu maghrib. Sama. Wadah. Paham? Itu berakhirnya safar nih yang qatin safar. 4 hari. Wa kana waqtu an-nawatil kan niyata mustaqillan. Kemudian dia niat tersebut dia dalam kondisi mustaqil. Mana mustaqil? Merah. Lah. Makna mustaqil sebenarnya bebas sendiri, tidak terikat dengan orang lain. Beda dengan tabi' nanti. Makna mustaqil, kita tidak terikat dengan apapun. Baik. Seandainya zauja, seorang istri, ya kan? Dia niat iqamah, sementara suaminya tidak niat iqamah. Apakah habis masa qasar si istri? Tidak. Lah, karena dia tidak mustaqil. Dia harus ikut suami. Demikian juga nanti jundi, prajurit yang mengikuti komandannya. Berarti dia nggak mustaqil. Niat dia ikut komandannya. Misalnya dia nyampe suatu balad, kemudian dia niat iqamah, dia bilang, aku mau mukim di sini. Niat itu kan. Niat dia la yu'tabar. Niat dia ni enggak diiktibar, enggak dianggap. Karena dia enggak mustaqil. Dia ikut niat komandan dia. Boleh. Atau sebagaimana nanti misalnya komandannya enggak niat mukim kan? Atau nanti lewat 4 hari. Maka berakhir masa tamam. Hada mana mustaqil. Baik. Budak juga. Sawa'un kana sa'iran aw makithan 'alal mu'tamad. Baik dia berniatnya itu sa'iran di saat dia berjalan, yakni belum sampai ke tempat itu, aw makithan atau dia telah menetap di tempat 'alal mu'tamad berdasarkan pendapat mu'tamad. Kapan dia niat? Baik dia niat sa'iran di saat dia kondisi berjalan belum sampai ke tempat itu, atau magithan dia udah sampai, udah menetap. Alal mu'tamad berdasarkan pendapat khilafan di Imam al-Bayjuri. Imam al-Bayjuri menyebutkan harus magithan, harus menetap. Lakin pendapat mu'tamad
baik dia niatnya di waktu sairan, masih dalam kondisi dia berjalan belum sampai, au makithan, atau dia udah sampai ke tujuan. Wadah. Nah, itu wajahku. Hah? Wadah. Di kondisi seperti ini tidak ada beda berakhir musafir dia tersebut, apakah dia ada hajat di tempat itu, kebutuhan ataupun tidak ada perbedaan. Berakhirnya masa safar tersebut tidak ada perbedaan di dalam kondisi ini. Baik dia ada hajat fi hadzal mahal, di tempat tujuan dia, ataupun tidak. Fa in kana an-nawi tilka an-niyata ghaira mustaqillin bi an kana zawjatan aw 'abdan aw jundiyan muthbitan fi ad-diwan lam yanqati' safaruhu bi mujarradil wusul bal yanqati'u bil iqamati arba'ata ayyamin bil fi'li. Adapun orang yang berniat, niat yang tadi itu dia niat iqamah, ya kan? Atau 4 hari, niat 4 hari, itu tidak mustaqil dia. Jadi zaujah, dia istri, seorang istri, atau dia budak, abdan, aujun, jundi muthbitan fit diwan. Diwan tuh ya ini yang namanya tuh ditulis di diwan. Tasjil, ada sijillat yuktab asma'uhum, nama-nama jundi tersebut. Mereka ditulis-tulis namanya itu untuk ikut, misalnya ikut peperangan kan, keluar dengan dia lam yang qati' safaruhu, safar dia itu tidak putus dengan sebab sampai ke tempat itu. Akan tetapi yang qati' berakhirnya safar dia itu dengan sebab dia menetap mukim 4 hari. Maka mereka boleh mengambil rukhsah. Sampai kapan? Sampai lewatnya masa itu. Masa 4 hari. Boleh. Yang pertama, kalau dia niat iqam. Baik. Sekarang wa in lam yanwil iqamata aslan. Seandainya dia tidak berniat iqamah aslan, sampai ke tempat enggak dia niat, atau sebelum sampai dia enggak niat apapun. Tak? Aslan enggak niat iqamah sama sekali. Au nawa ba'da bulughihil mahallil ladzi qasada as-safara ilaihi, atau dia niat sesudah dia sampai ke tempat tujuan dia. Nandur, di saat kondisi ini tafsir. Fa in kanat lahu hajatun fi dzalikal mahal, nandur. Baik, seandainya dia hajat, ada kebutuhan di tempat itu. Dah, kita lihat. Fa in alima annaha tanqadi fi aqallin min arba'ati ayyamin sahahin tarakhasa bil qasr. Baik, lihat sini. Dia tidak niat iqamah sama sekali, atau dia niat sesudah dia sampai ke tempat tujuan dia. Kalau di tempat tujuan dia itu ada kebutuhan, dia ada kebutuhan di situ, ada hajah dia di situ. Fa in alima, seandainya dia tahu hajah, keperluan dia itu selesai kurang daripada 4 hari. 4 hari sahah. Nah, selesai tanqadi, selesai keperluan dia itu kurang daripada 4 hari. Tarakhasa bil qasr. Maka dia mengambil rukhsah untuk qasr. Wa nahwi hadzal muddah, atau semisalnya. Misalnya buka puasa di hadhil muddah, di waktu itu. Wala yanqati'u safaruhu bil wusul. Musafirnya tidak batal, tidak hilang kondisi dia safar dengan sebab dia sampai ke situ. Wala biniyatil iqamah, tidak juga dengan niat iqamah. Kenapa? Karena lahu ada
kemudian dia mengetahui, yakin bahwasannya tidak selesai kurang daripada 4 hari. Kurang daripada 4 hari nggak selesai keperluan. Sama. Wa in alima, tafsir selanjutnya. Wa in alima, jika dia mengetahui annaha la tanqadi fi arba'ati ayyam, jika dia mengetahui hajah, keperluan dia itu tidak selesai di 4 hari. Tidak selesai di 4 hari. Nombor, kita lihat tafsirnya. Illam yatawaqqa inqida'aha kulla waqtin aw 'alima annaha tanqadi fi arba'ati ayyamin aw akthar inqata'a safaruhu bimujarradi nuzulihi wa mukthihi wa illam tamdi arba'atu ayyam. Jika dia mengetahui bahwa keperluan dia tidak selesai di 4 hari. Baik. Tafsir yang pertama, illam, jika dia tidak punya kesempatan untuk menyelesaikannya kulla waqti, di kapanpun, nggak tahu dia kapan selesai. Nah, dia nggak tahu kapan selesainya itu. Aw alima, atau dia mengetahui annaha tangqadi, bahwa keperluan dia itu selesai di 4 hari atau lebih. 4 hari atau lebih. Baik, di kondisi seperti ini apa? In qata'a safaru. Tidak boleh lagi dia berarti qasar. Boleh, paham? Bi mujarradi nuzulihi, dengan hanya dia nuzul. Perbedaan nuzul dengan usul itu beda. Kalau usul, kita sampai ke tujuan. Kalau nuzul, misalnya gini. Usul, kita sampai, misalnya kita dari Kairo ke Iskandaria, ke Alexandria. Sampai di Alexandria, kita nggak langsung ke fonduk misalnya, nggak langsung ke hotel, nggak langsung ke tempat penginapan. Misalnya kita ada kebutuhan kan, pergi sana cari ini dulu, beresin segala urusan, baru kita ke fonduk, ke penginapan. Baik. Sebelum kita sampai ke penginapan, itu disebut dengan usul. Begitu kita sampai ke penginapan, kita taruh barang, kita selesai segala macam, ada sama nuzul. Paham? Maka apa? In qata'a safaruhu bi mujarradi nuzulihi. Berarti in qata', terputus safarnya, tidak dianggap lagi dia sebagai seorang yang musafir dengan hanya dia nuzul sampai kepada tempat penginapan dia taruh barang itu, wa mukthihi, dan menetap dia di situ, wa illam tamdi arba'atu ayyam, walaupun belum lewat 4 hari. Baik. Ya, karena batas mungkin berapa? 4 hari kan? Dan kita mengetahui bahwasannya hajah kita ini tidak sampai 4 hari, nggak selesai 4 hari. Baik. Maka di kondisi seperti apa? Di saat kita sampai nuzul kita di suatu tempat itu, langsung inqata'a safar. Baik, paham? Saya kita masalah. Salah kita ke sini, kita tidak punya kesempatan memang untuk menyelesaikannya kapanpun, atau mengetahui bahwasannya tanqadi, selesainya itu lebih daripada 4 hari, lebih daripada 4 hari. Tamam. Inqata' safaruhu, maka dia tidak lagi dianggap musafir. Karena dia tahu, karena keperluan dia ini nggak selesai dalam waktu 4 hari. Baik. Tamam. Ada surah awal. Yang kedua, wa in tawaqqa'a inqida'aha kulla waqtin. Seandainya dia punya kesempatan, berharap dia selesainya itu kulla waqtin, di kapan saja, waktu kapan saja, ya kan? Wa azama ala rahil ba'da inqida'iha. Kemudian dia berazam, berencana, jika selesai itu dia langsung kembali. Enggak.
qasara ila 18 yawman. Maka dia boleh mengqasar solatnya 18 hari. Wa ba'daha yanqati'u safar. Setelah itu putus safarnya. Masalah misalnya ada orang dari Indonesia datang ke Kairo, Mesir, terus jazah takharruj Azhar misalnya. Kita nggak tahu kan kita kapan urusnya, belum antri khazinah, belum bayar rusum, belum bayar ini, antri lagi kayak gitu kan. In tawaqqai kulla waqtin, dia berkesempatan atau dia berharap bahwasannya itu selesai bisa kapan saja, bisa sehari kan, bisa saja 2 hari kan, bisa kadang sehari, nyampe dia kemari ngambil aja langsung atau 2 hari atau 3 hari, dia punya kesempatan tawakka, kemudian dia berharap bahwasannya itu bisa selesai kulla waqtin, kapan pun bisa. Kemudian dia berazam, berencana seandainya selesai langsung dia balik ke negara asalnya. Ternyata nggak selesai seperti itu kan, karena pengurusan segala macam, maka di kondisi seperti itu dia boleh qasar selama 18 hari. Setelah itu ada biqaid in kanat lahuha, kalau di tempat itu ada hajat, ada keperluan. Tamam. Wa in lam takun lahu hajatun, seandainya di tempat tujuan dia tersebut tidak ada keperluan, tidak ada hajah dia di situ, tidak ada kebutuhan apapun, nudira, dilihat. Fa in lam yamil iqamata aslan in qata'a as-safaru bi iqamatihi 4 ayyamin sahihatin fayatarakhasu ila tamamiha. Jika dia di tempat itu tidak ada hajah, tafsirnya, maka jika dia tidak berniat iqamah aslan, nyampe dia ke suatu tempat, di tempat itu nggak ada hajah, nggak ada yang perlu dia urus, ya kan? Inqata'a safar, putus safarnya itu dengan sebab iqamah dia, menetapnya dia selama 4 hari sahihan. Maka selama 4 hari itu dia masih boleh qasar, dia boleh mengambil rukhsah. Fayatarakhasu ila tamamiha. Tamam, wadah, paham. Dari Kairo ke Skandaria, ke Alexandria. Niat awal kita musafir, niat mubah lah. Mandub, matalan, belajar ilmu, pengen ketemu syekh, masyayikh Syi'ala di Skandaria. Ada mandub kan? Safar mandub. Pergi kita ke sana, safar. Sampai sana kita nggak niat apapun. Kita nggak niat aslan, nggak niat asli. Kemudian la hajah, nggak ada hajah kita di situ. Ya, baik. Kapan berhabis safar kita? Di saat kita lewat 4 hari. Selama 4 hari kita berarti masih boleh qasar sama mau. Baik. Qal wa inna wal iqamata ba'da al-wusul, seandainya dia niat iqamah ba'da al-wusul, sesudah dia sampai. Fa in kana waqtun niyati makithan mustaqillan inqata'a safaruhu bitilkan niyat. Setelah dia sampai, dia niat iqamah, maka jika waktu niatnya tersebut makithan, dia sudah menetap di situ, mustaqillan, dia mustaqil dalamnya, seperti bagaimana tadi jelasin mustaqil. Inqata'a safaruhu bitilkan niyat, langsung batal, habis masa safarnya dengan sebab dia niat itu. Oke, tamam. Wa illa yani lam yakun waktunya makitan mustaqillan. Jadi dia niat wa huwa sairun, bi anna wa huwa sairun, dia niat dia masih dalam kondisi sair, berjalan, belum sampai.
Wa huwa makithun ghaira mustaqil. Type ini masih dia udah sampai. Tapi dia sa'ir. Ya. Dalam kondisi berjalan. Baik. Au huwa makithun ghaira mustaqil. Yang pertama tadi sa'ir, belum au huwa makith, atau dia telah menetap tapi ghairu mustaqil. Sekali lagi, wa illa bi annawa, yakni dia niat, wa huwa sa'ir, dia dalam kondisi berjalan belum sampai. Au wa huwa makithun, atau dia makith, menetap di situ, ghair mustaqil, tidak mustaqil dia, lam yanqati, tidak selesai musafirnya, masa safarnya, ila bimudi arba'ati ayyamin sahha, kecuali dengan berlalu 4 hari. Oke. هذا كله إذا كان ذلك المحل الموصول إليه غير وطنه فإن كان وطنه انقطع السفر بوصوله مطلقا. هذا كله, semua penjelasan tadi, jika tempat yang dituju tadi, tempat yang dia sampai tadi itu, ya kan, itu bukan watannya, bukan tanah airnya. Paham? Fa in kana watanuhu in qata'a safaru bi wusulihi mutlaqan. Maka jika tempat tersebut adalah tanah airnya, in qata'a safar, langsung putus safarnya dengan sebab dia sampai ke situ mutlak. Oke. Berarti kalau kita pergi Iskandaria, balik ke Kairo. Begitu sampai kemari langsung memang ini watan gitu. Watan mana? Karena kita pasti mukim di sini lebih daripada 4 hari. Dengan sampai kita di sini dan kita pasti mukim di sini 4 hari, langsung kota, langsung yang kata asal. Apa? Tamam. Wa inna wal musafiru ruju'a, seandainya seorang musafir berniat rujuk. Ada tadi tafsir yang terakhir kan, biniatir rujuk. Seandainya seorang musafir berniat rujuk, kembali. Yunbar, dilihat. Fa inna wa ruju'a ila watanihi makitan mustaqillan in qata'a safaruhu fi dhalikal mahal alladhi huwa fihi al-an. Baik. Kita paling mudah contohnya Kairo, Iskandaria, karena semuanya pasti terbayang dan pernah pergi. Kita pergi ke Alex, ya kan? Ada yang belum pernah ya, Alex. Kalau kita balik, kita kan tadi ingin pergi ke Alex, Iskandaria dari Kairo. Sebelum sampai ke Alexandria, kita niat balik. Kita niat balik ke Kairo. Inqata' safar. Langsung putus safarnya, selesai safarnya. Dah. Fi dzalikal mahal ladzi huwa fihi al-an. Di tempat dia sekarang waktu itu. Di tempat dia waktu itu. Misalnya dari Kairo, di perjalanan belum sampai Iskandaria, di pertengahan jalan tiba-tiba telepon sama emaknya, balik pulang, itu telepon sama istrinya, pulang nggak boleh keluyuran gitu. Ada panggilan wajib langsung balik. Di saat dia niat rujuk balik, inqata'a safar, batal. Di mana? Di tempat itu dia tidak boleh lagi qasar. Nah, mana inqata'a safaruhu fi dzalikal mahal alladhi huwa fihi al-an. Di tempat dia waktu itu. Fala yuqsaru fi dzalikal mawdi'. Maka tidak dia qasar salat di tempat itu.
fa in safara fa safarun jadidun. Maka jika dia musafir, dianggap musafir barulah. Baik, di pertengahan jalan tadi dari Kairo ke Alexandria, di pertengahan jalan kita niat rujuk, niat balik, niat kembali ke Kairo. Dah. Baik. Dari tempat kita niat mau balik tuh ke Kairo, kan? Itu dianggap safar jadi. Paham? Jadi kilometer berlaku ya. Baik. Fa in kana tawilan qasara wa illa fala. Kalau dari tempat tadi dia niat untuk kembali, dianggap musafir yang tawil, qasar. Qasar boleh kasar so? Wa illa, seandainya tempatnya tidak dianggap tawil, marhalatain. Maka boleh kosong. Boleh. Tak boleh kah? Kosong. Sama. Sama. Wa inna warruju'a ila ghairi watanihi nazar. Jika dia niat kembali ke selain watannya. Kalau tadi niat balik ke watannya kan? Kalau sekarang dia niat bukan ke watannya. Dari Kairo ke Alexandria, tapi dia niat baliknya tuh bukan pengen ke Kairo. Kasuan. Ke Siwa. Ada jamin ke Siwa, masalah. Ke Siwa. Baik. Dan fa in kana li ghairi hajah, maka jika dia kembalinya itu dia niat kembali tersebut ke selain watannya, itu bukan karena ada hajah, bukan karena ada keperluan, fakama law nawa ruju'a ila watani, maka sama seperti dia niat kembali kepada watannya, kepada tanah airnya, tempat dia menetap. Sama kayak tadi berarti. Wa in kana li hajah, tapi jika dia pergi ke tempat lain karena ada hajah, ada keperluan, lam yanqati safaruhu, tidak terputus safarnya. Berarti dia masih dalam kondisi musafir. طيب ثم قال ألا يقتضي بمتم في جزء من صلاته. Syarat yang keenam, ألا يقتضي musafir, si musafir tadi tersebut tidak mengikuti bimutimmin, dengan orang yang menyempurnakan solatnya di juzuk daripada solatnya. Tidak boleh dia musafir, tidak boleh mengikuti orang yang mutim, yakni al-qasir, orang yang ingin mengqasar salat, itu tidak boleh mengikuti orang yang itmam salat. Sawa'un kana zamanul iqtida tawilan aw qasiran. Baik waktu dia ikuti tersebut masih panjang waktunya atau walau lahdah, walaupun sebentar. Masalan, yang rencana mau qasar salat ni, dia ikut imam, tapi imam udah di tasyahud akhir. Begitu dia ikut imam, selesai dia takbiratul ihram, imamnya langsung salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dia qasar? La. Dia harus itmam. Syaratnya apa? La yaqtadiya bimutimmin fi juz'in min salatihi. Paham? Wal muradu bil mutim man yusalli salata tammah kamilatan tammah. Maksud si mutim adalah orang yang solat secara sempurna, kamilah, tammah. Walau kana musafiran, walaupun dia musafir. Berarti orang yang ingin mengqasar solat itu tidak boleh ikut orang yang ingin itmam solat 4 rakaat. Tidak boleh, walaupun sama-sama musafir. Atau jumlah rakaatnya seperti rakaat maksurah, seperti solat subuh. Misalnya salat 2 rakaat, ya kan? Itu dia salat Jumat. Dia salat Jumat, kita salat qasar. Yang 2 Jumat nih ada itmam kan? Sementara kita qasar, tak boleh. Wasabi'u, syarat yang ke-7, alla yaqtadiya bimashkukin fi safarihi.
si musafir ini tidak mengikuti dengan masykuk, dengan orang yang diragu-ragukan di safarnya. Bi an yajhalal ma'mumu hala imami musafirun huwa amla. Yani si makmumnya ni ragu atau tidak mengetahui kondisi imamnya, ragu-ragu dia apakah imamnya musafir ataupun fayajibu ayyutimma khalfahu, maka dia wajib untuk yutimma khalfahu, dia wajib ikut imam, itmam. Wa in bana musafiran qasiran, walaupun bana jelas setelah itu ternyata imamnya musafir qasiran dan mengqasar salat, enggak boleh ragu-ragu. Amma law alima aw dhanna kaunahu musafiran wa syakka hal nawal qasra aw al-itmam jaza lil ma'mumi an yu'alliqa niyatahu ala hali imamihi. Ada farqun baina sebelumnya. Adapun seandainya dia mengetahui atau menyangka bahwa imamnya itu musafir, beda tadi kan? Yang pertama apa? Dia ragu apakah musafir atau tidak. Sekarang dia mengetahui imamnya sama-sama musafir, atau dan qawi bahwasanya dia musafir juga. Tapi yang ragu di mana? Salatnya qasar atau tidak. Wa syakka hal nawal qasra aw itmam. Tapi dia ragu-ragu imamnya tersebut niat qasar atau itmam. Maka di kondisi ini jaza lil ma'mum, boleh bagi makmum yu'alliqa niyatahu, dia ta'liq, dia ikat niatnya tersebut ala hali imamihi, sesuai kondisi imamnya, bi an yulahidha annahu idza atamma imami atamtu wa idza qasara qasartu. Jadi seandainya dia niat kan, dia ikut imam, tapi dia ragu nih, ini imamnya misalnya gini, si saya sama Farhan musafir ya kan, Farhan jadi imam, Han qasar ya kata dia, ya, sholat ya kan. Terus saya ragu nih, tadi si Farhan ingat nggak saya bilang qasar apa itmam ya? Ragu kan saya? Iya. Jadi saya nanya, kalau imam saya si Farhan nih sempurnain, saya ikut, berarti dia sempurnain dia. Tapi kalau dia qasar, saya juga kan qasar. Tamam. Atau kondisi kita masuk sama-sama musafir, kita lihat sama-sama musafir qasar apa enggak ya? Udah ta'liq, berarti ini dita'liq. Kalau imamnya itmam, saya juga itmam. Kalau imamnya qasar, saya juga qasar. Boleh seperti itu. Boleh? Baik, surah selanjutnya, wa in dhanna kaunahu musafiran fabana muqiman. Wa in dhanna, jika dia menyangka imamnya ini adalah musafir, fabana muqiman, kemudian baru setelah itu tahu mungkin. Baik. Nampur, kita lihat. In alima dzalika asna as-salati lazimahul itmam. Jika dia mengetahui di pertengahan solat, maka lazim bagi dia untuk itmam, wajib bagi dia itmam. Au ba'da solat, atau dia baru tahu bana muqiman, baru dia tahu bahwa ternyata imamnya muqim bukan musafir setelah solat. Wa qabla tulil fasli baina salami wat tabayyun, sebelum panjangnya fase jarak antara salam dan tabayyun, atam, dia sempurnakan salatnya. Wasajada lisahwi, kemudian sujud sah. Wa in talal faslu ista'nafaha tammatan. Tadi dia pertama ragu-ragu, imamnya musafir. Dia dhan bahwasannya imamnya musafir. Babana, ternyata kalau tahu imamnya itu seorang yang mukim di pertengahan sholat, maka dia ikut imam atam, dia sempurnakan. Kalau dia tahu sesudah sholat, sesudah sholat, tapi sebelum panjang jarak antara salam dan tabayunnya, tahunya dia.
Tahunya dia bahwasanya imamnya mukim. Fasenya belum jauh. Matalan gini. Keadrakan yudriku imam rakaatain di rakaat akhir. Dia musafir. Masuk dia ke suatu masjid. Di situ ada jamaah satu lagi sholat. Dia menyangka bahwasanya ini imamnya pasti orang musafir. Dia pasti qasar sholat. Saya ikutlah. Gitu kan? Nah, tapi dia ikut imamnya ternyata di 2 rakaat akhir. Di 2 rakaat Nah, kemudian apa? Di sini dia tahunya itu berarti sudah sholat. Habis dia sholat, dia assalamualaikum warahmatullahi. Baru dibilang sama kawan sampingnya, imamnya mungkin bukan orang musafir katanya. Jaraknya belum jauh. Maka apa yang dia lakukan? Atam. Dia sempurnakan sholatnya. Yang tadi 2 rakaat ditambah 2 rakaat lah. Kemudian apa? Sujud sahwi. Oke. Wa in qala al-faslu, jika jaraknya banyak, istanafa. Mulai ulang lagi. La yajuz bana ali. Al-bina'u ali enggak boleh. Enggak boleh dia lanjutkan dari 2 rakaat tadi yang udah dia sholat, enggak boleh. Berarti dia mulai dari awal secara sempurna 4 rakaat. Wathaminu, syarat yang ke-8, an yaqsida mawdi'an ma'luman. An yaqsida al-musafiru mawdi'an ma'luman. Dia bertujuan ke tempat yang maklum. Ibtidaan, secara permulaan, di awal. Min jihatil masafah maksudnya. Tempat yang maklum min jihatil masafah. Tidak mesti harus maklum. Misalnya saya pergi ke balad ini, enggak. Faham? Tempatnya maklum. Mana tempat maklum? Ditaswir sama Syekh Mustafa. Bi an ya'zima ala qat'i masafati qasrin min ayyi jihatin yaqsiduha walau lam yaqsid baladan muayyanan. Yakni ya'zim, dia berazam, berencana kuat untuk qata' masafah, untuk melewati jarak qasar, ya, dari arah tujuan yang ia pergi, walaupun dia tidak pergi ke suatu balad tertentu. Intinya dia ingin melewati marhalah, boleh qasar salat, masafah qasar, walau lam yaqsid baladan muayyanan, walaupun dia tidak bertujuan ke suatu balad tertentu. Intinya dia pergi untuk melewati jarak, boleh qasar salat. Paham? Ada makna mawdi'an maklumah. Yang penting ibtidaan, di awal. Di awal kita bertujuan ke tempat melewati masafah qasar walaupun kita tidak bermaksud ke tempat tertentu. أما الذي لم يقصد موضعا معلوما ابتداء فلا يترخص وإن قطع مسافة القصر. Adapun orang yang tidak bermaksud bertujuan ke tempat yang maklum secara ibtida, maka dia tidak boleh tarakhus, mengambil rukhsah, walaupun dia memotong jarak qasar, walaupun dia melewati jarak qasar salat. Fala qasra li haimin, maka tidak boleh qasar salat li haim. Haim itu orang yang tidak ada tujuan, mutahayyir, tidak ada arah tujuan, pergi dari mana gitu, enggak jelas. Wala li bahithin an haribin, tidak boleh juga orang yang mencari harib, buronan. Bahith buronan. Au gharimin, atau mencari orang yang banyak utang, kejar-kejar utang.
Baik, faham? Naam, in alima annahu la yajiduhu qabla marhalataini wa nawa safaruhuma jaza lahu al-qasr. Baik, seandainya dia mengetahui orang tersebut tidak bisa dia temuin kecuali harus melewati 2 marhalah lebih, maka boleh bagi dia untuk qasar waktu itu. Boleh dia nih asal polisi nyari buronan kan, dia tahu bahwasannya untuk dapat buronan ini harus lewat 2 marhalah, jarak qasar. Di kondisi seperti itu boleh dia nih. Adapun kita cari nggak ada tujuan, cari buronan nggak jelas kemana, sampai lewat 2 marhalah, sampai jarak boleh qasar sholat, nggak boleh. Kecuali harus kita ketahui, dia nggak akan kita ketemui kecuali harus sudah lewat jarak 2 marhalah. Tamam. Wattasi'u, syarat yang ke-9, an yataharraza amma yunafi niyatal qasri. Dia harus menjaga fi jami'i salatihi, di seluruh salatnya, dari apa yang bisa menafikan niat qasar, yang bisa menghilangkan, bertentangan dengan niat qasar. Ka niyatil itmam awit taradud, hal yatimmu aw yaqsur. Seperti niat itmam atau ragu-ragu. Misalnya apa namanya ini, itmam apa qasar ya? Itmam apa qasar ya? Enggak boleh. Wa minal munafi, termasuk munafi itu ayaqumal imamu li thalithatin. Imamnya berdiri untuk rakaat yang ketiga. Fayashukul ma'mumu hal qama li sahwin aw li itmamin. Kemudian makmumnya ragu, apakah dia berdiri karena lupa aw li itmam, atau untuk menyempurnakan. Fayalzamul ma'mumul itmam, maka lazim, wajib bagi makmum untuk wa in bana annal imama sahih, walaupun jelas setelah itu bahwa ternyata imam lupa. Sahih wadah. Sekali lagi. Minal munafi, termasuk yang bertentangan, yang bisa menafikan niat qasar itu, imam berdiri untuk rakaat yang ketiga. Qasar berapa rakaat? 2 rakaat. Imamnya berdiri untuk rakaat yang ketiga. Makmumnya syak, ragu-ragu. Dia berdiri ini karena lupa atau karena untuk itmam 4 rakaat. Apa dia ingin melakukan 4 rakaat? Ya. Saya bilang sama Ferus qasar ya. Ya. Terus ternyata pas sampai rakaat kedua Ferus berdiri ke rakaat itu. Oh, Ferus nipu nih ternyata. Kita tadi katanya mau sholatnya qasar, ya kan? Ternyata Ferus lupa bahwasannya kok qasar. Dia berdiri untuk sholat, menyempurnakan sholat yang ketiga. Maka kondisi seperti apa? Saya sebagai makmum harus mengikuti imam, maka lazim itmam. Wa in bana al-imamu sah, walaupun imamnya nanti kita tahu bahwasanya ternyata lupa. Kita kayak ulang lagi nggak? Lah, ikut imam, itmam. Imamnya kan lupa. Lah, lupanya kan ada pembahasannya sekarang. Tatimmatun law qama al-qasir li raka'atin thalithatin nandur. Seandainya al-qasir, orang yang mengkasar sholat, berdiri dia untuk berdiri rakaat ketiga. In kana 'amidan 'aliman batalat sholatu. Batal salat. Qasar 2 rakaat. Tapi dia udah niat qasar di takbiratul ihram. Kemudian dia berdiri di rakaat ketiga sengaja. Kemudian mengetahui haram, batal salat. Au jahilan au nasiyan, tapi jika dia melakukan tersebut jahil atau nasi, lupa. Nandur, kita lihat. In tadzakkara qabla rabi'ah jalasa wa sajada lisahwi. Dia berdiri rakaat ketiga kan? Qasar 2 rakaat. Dia lupa. Dia berdiri di rakaat ketiga. Seandainya dia teringat sebelum masuk ke rakaat 4. Dah. Jalasa, duduk dia. Wa sajada lisahwi. Kemudian sujud sah. Wa yusallim. Kemudian sah. Tamam, paham?
Wa yajuzu lahu an yanwiya itmamaha hina idin lakin yustaratu 'auduhu lil julusi summa yatimmu rak'ataini ba'dahu li'anna al-maf'ula hala sahwi lahu. Baik. Boleh juga bagi dia untuk dia niat itmam, menyempurnakan sholatnya 4 rakaat. Dia kan tadi berdiri rakaat ketiga kan? Lupa dia. Tapi boleh bagi dia untuk niat itmam di kondisi seperti itu. Lakin dengan syarat kembali dia untuk duduk. Dia kan qasar tadi. Rakaat kedua harusnya kan dia salam. Tapi lupa dia berdiri rakaat ketiga. Begitu dia berdiri, alah itmam aja lah kata dia. Nggak mau kasar, itmam aja. Kalau kasar tadi apa? Langsung duduk, jelas, sujud sahwi, kemudian salam. Kan? Baik. Ternyata dia ingin itmam aja lah. Gimana? Balik lagi duduk dia. Karena tadi nggak dianggap. Ya, kan? Yustaratu 'auduhu lil julus. Dia disyaratkan kembali untuk duduk. Thumma yutimmu raka'atain. Dia sempurnakan dua rakaat tersebut. Ba'dahu, sesudah dia berdiri tadi itu. Kenapa? Karena al-maf'ul, sesuatu yang dikerjakan, hala sahwi lahu, di saat kondisi lupa tidak dianggap sia-sia. Jadi berdiri dia karena lupa tadi itu tidak dianggap. Maka caranya bagaimana? Kalau dia mau itmam, duduk lagi, dah baru berdiri itmam. Ada jika dia teringat sebelum rakaat ke Pas duduk dia baca apa ya? Duduk aja. tasyahud awal kayak sholat 4 rakaat biasa. Wa in tadzakkara ba'da tamamil arba'ati rakaat, seandainya dia teringat sesudah sempurna 4 rakaat, sajada lis-sahwi wa sallama. Jika dia teringat sesudah sempurna tamam 4 rakaat, sujud dia sahwi, kemudian salam. Tapi sama kayak tadi. Yang dua tadi nggak dianggap. Paham? Sekali lagi. Wa in tazakkara ba'da tamamil 4 rakaat. Jika dia teringat sesudah sempurna 4 rakaat, berarti di tasyahud akhir kita katakan. Sujud sahwi, kemudian salam. Kapan itu? Jika dia niat itmam. Jika dia niat itmam. Jika dia niat itmam, maka dia harus mengulang sholat yang tadi. Yang dua tadi itu nggak dianggap. Tapi sekali lagi, kalau dia teringat sesudah rakaat yang keempat, sujud kemudian ya kan? Wa yajuzu an yanwiyal itmam, atau dia boleh itmam selama belum malam yusallim, selama belum fahina idin, di saat dia ingin itmam, yalzamul ityan bi raka'ataini aidan, maka wajib bagi dia untuk melakukan 2 rakaat tadi. Wa yasjudu lis-sahwi qabla salami, kemudian sujud sahwi sebelum salam. Dia udah itmam. Baik. Masalah dia kan qasar, dia mau sholat qasar 2 rakaat. Ternyata dia udah lupa di rakaat keempat. Itmam dia kan? Baru bilang, boleh bagi dia untuk itmam. Bagaimana dia boleh itmam? Sebelum dia salam. Sebelum dia salam, dia harus sholat 2 rakaat lagi. Kenapa? Karena 2 yang ini tidak laghwun, sia-sia, fi halati sahwi, saat dia lupa. Kemudian sebelum salam sujud Baik. Wal ashiru, syarat yang ke-10, an la yashukka fiha, ay fi niyatil qasri. Tidak syak, ragu-ragu di niat qasar. Falau syakka hal nawal qasra ma'a takbiratil ihrami aw la, lazimahul itmam. Jadi dia tidak boleh ragu-ragu di niat qasar.
seandainya dia ragu-ragu apakah dia niat qasar di takbiratul ihram ataupun tidak, wajib bagi dia untuk itmam walaupun telah berlalu satu rukun. Tamam. Bil hadi asyar, syarat yang ke-11, ayakuna safaruhu li gharadin sahihin. Musafirnya, safarnya dia itu karena tujuan yang sahih. Ada sebenarnya masuk di syarat ini, masuk di safar mubah. Jadi kan ada syarat safar mubah kan? Sebenarnya udah masuk di situ. Tamam. Safarnya karena tujuan yang sah. Maknanya diniyankan ke haji wa umrah, seperti haji, umrah, wa silaturahim, atau duniawian, atau dalam bentuk duniawi, ka tijaratin, berdagang, wa tanazzuhin, jalan-jalan, linahwi, tatabubin, berobat, atau tadawi, sama ala ma dzakarnahu qablu, sebagaimana tadi disebutkan. Adapun tanazzuh saja, la li gharadin, karena tidak ada tujuan lain, enggak boleh. Tanazzuh, jalan-jalan aja enggak boleh. Maka dia tidak dianggap gharadan sahihan, tidak dianggap tujuan yang sah, yang sahih. Hamilan ala safarin tidaan, tidak bisa hamilan, tidak bisa dianggap hal yang membolehkan untuk mengqasar salat. Tanazzuh itu tidak dianggap musafir, ibtidaan. Bisyara, jalan-jalan tanpa tujuan yang sahih tidak dianggap sah. Wa naktafi bihada, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu a'lam. Allahumma